Bapak Sabur makan super mie, menabur di saat pandemi. Shalom, selamat siang saudaraku. Kembali kita mendapat kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Kita baca mulai 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Dikatakan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu bersiaplah, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu, bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dan minyakmu tidak akan habis dan tidak berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan serta anak perempuan mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Saudaraku, kita sudah tidak asing dengan cerita ini, bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan kepada janda Sarfat. Saudaraku, ini permintaan pada waktu masa pandemi, masa menjelang kematian. Bahkan dia berkata, aku akan buat roti buat anakku. Ini roti laswan. Saudara, berkat laswan, berkat tinggal selangkah habis. Aku menikmati hari ini dan anakku besok aku akan mati. Saudara-saudara, justru janda ini berani mentaati apa yang dikatakan Nabi Tuhan, Nabi Elia ini. Saudaraku, buatkan aku lebih dulu, maka tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan habis. Saudaraku, ini sesuatu yang tidak mungkin, saudara, dikerjakan orang tanpa iman. Tapi berapa banyak orang selalu berpikir, kalau aku kaya, kalau aku limpah, aku korban buat Tuhan, aku mau beri pekerjaan Tuhan. Itu cuma teori, itu cuma keinginan jasmani. Begitu banyak orang sudah diberkati, sudah mapan hidupnya, malah tidak dipakai untuk Tuhan, saudara, untuk dirinya sendiri. Sebab itu berkat Tuhan, kesempatan Tuhan lewat, saudaraku. Tapi janda ini di saat pandemi, bahkan di saat kematian terakhir laswan, dia mendengar firman, buatkan aku lebih dulu. Saudara, tidak nunggu kelebihan ada tepung, tapi saat itu
di pandemi itu, saat terakhir itu dia buat. Dan heran saudara, maka janda dan anaknya itu hidup dari kata-kata Nabi Elia. Mujizat terjadi saudara, tepung dan minyakmu tidak pernah habis. Ini orang yang menabur pada waktu pandemi, pada waktu kesulitan. Dia berani melayani Tuhan saudara. Saya selama ini dengan pengorbanan saudaraku, kadang-kadang harus berkhotbah di bawah terik matahari, kena angin panas, saya tetap kerjakan karena saya tahu tidak sia-sia. Usahamu tidak sia-sia. Firman Tuhan menjamin secawan air pun tidak hilang pahalanya. Berapa saudara berani memberikan sebagian hartanya untuk pekerjaan Tuhan? Itu karena dia celik. Dia tahu saudara, ini saat pandemi, ini saat sulit. Menurut daging sulit, menurut keadaan situasi sulit. Tapi dia berani, siapa berani mendulukan Tuhan, siapa berani kehilangan nyawa karena Tuhan, dia bahkan mendapat nyawa. Ini cara Tuhan. Saudara-saudaraku, menguji, memberkati buat orang beriman. Kita harus berani memberi pekerjaan Tuhan pada waktu zaman pandemi ini. Berapa saudaraku, dia berpikir ya tidak ibadah sekian tahun, ya sudah, ya masa bodoh, ya sudah habis perkara, tidak beri sesuatu kepada Tuhan, lewat, kesempatannya hilang, tidak bisa diulang saudaraku. Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret itu sudah lewat. Tidak bisa kembali mundur ke belakang, tapi kita menuju hari esok, hari yang akan datang, yang dikatakan firman Tuhan makin sulit, makin berat. Saudaraku, kalau kita mulai sekarang, kita tidak jalan dengan Tuhan, kita tidak berharap kepada Tuhan, wah, kita akan habis. Saudaraku, hancur, digilas oleh kesulitan dunia ini. Belum lagi kekhawatiran, ini menyebabkan manusia jadi tegang. Saudaraku, manusia banyak orang stres. Saudaraku, stres itu kalau diterus-teruskan jadi stroke. Saudaraku, itu karena pikiran terus dibiarkan, akhirnya jadi saudaraku sekrop, ya, dikubur habis. Lalu saudara-saudaraku selesai di kuburan. Ini yang kehidupan manusia, ketakutan yang membawa maut. Berapa orang mati karena ketakutan? Orang takut itu khawatir saudara, khawatir hari esok. Tapi orang yang bebas khawatir hari esok urusan Tuhan, dia tidak takut saudara. Masa pandemi, masa kesulitan apapun, kesukaran apapun, dia tetap harap Tuhan. Dan orang ini dapat kesempatan seperti janda Sarfat ini. Saudaraku, setiap hari dia coba menikmati kebesaran Tuhan. Oh, pagi-pagi dia siapkan roti untuk Elia lebih dulu. Habis itu dia dan keluarganya. Sesudah itu tetangga-tetangganya. Jadi berkat besar di Sarfat ini. Saudaraku, sampai dicatat di Alkitab. Bukan main. Itu karena dia berani menabur pada waktu pandemi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, justru saat-saat seperti ini manusia jadi lebih egois. Manusia bisa mementingkan diri sendiri. Itu salah besar. Karena apa? Kalau dia tidak berbuat apa-apa, dia seperti orang kaya, saudara. Orang kaya ini dia tiap hari pesta. Waktunya habis, dia menuai di dalam alam maut, alam bersah. Banyak orang menuai di dalam kehidupan saudaraku, pahit di neraka, di Hades. Karena dia tidak pernah menabur, tidak pernah berbuat yang baik.
tidak pernah menurut perintah Tuhan, apalagi di masa pandemi. Saudaraku, jangan tunggu berkelimpahan. Memberikan untuk Tuhan itu di saat kita menderita, di saat kita tidak ada apa-apa. Saudaraku, Daud taat kepada Tuhan itu bukan sesudah dia jadi raja. Waktu dia jadi gembala, kambing domba 2-3 ekor, sudah taat kepada Tuhan, sudah setia kepada Tuhan. Itu sebabnya waktu Daud sekitar 17 tahun menghadapi Goliat, saudaraku, itu pendekar Filistin tinggi aja 3 meter, mengerikan saudaraku. Manusia ini pakai baju perang, baju besi, pakai topi baja besi, coba bawa pedang besar, bawa tameng. Saudaraku, rasanya tidak mungkin bisa mengalahkan. Tapi saudaraku, Daud bilang apa? Kamu datang dengan pedang dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Seruah sekalian alam, kita menghadapi kesulitan, menghadapi Goliat di dalam kehidupan ini bersama Yesus. Saudara akan mengalami kemenangan. Di masa pandemi ini kita terus jalan dengan iman. Percayalah, saudara-saudaraku, saudara akan jalan di dalam kemenangan, berjalan dalam mujizat demi mujizat setiap saat. Jangan bingung dengan keadaan. Saudaraku, janda ini tidak pernah berpikir bagaimana besok. Yang penting dia hari itu, dia mengucap syukur, dia melihat mujizat, tepungnya tidak habis, minyaknya tidak habis, bahkan dibuat berapapun, sebanyak mungkin, saudaraku, tidak habis. Sampai pada waktu kekeringan berakhir, sampai hidup di dunia ini berakhir, baru satu orang berhenti, saudaraku, berkatnya berhenti, pertolongan berhenti, mujizat berhenti, tapi disambung dengan kehidupan kekal di dalam sorga. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita tidak berani menabur. Ada orang bilang dimakan sendiri aja gak cukup, bagaimana mungkin bisa untuk menabur buat Tuhan? Bagaimana bisa menabur pada orang lain? Tapi percayalah saudaraku, kalau berkat tepung yang segenggam, minyak sedikit ditambah dengan berkat Tuhan, itu lebih daripada, saudaraku, tepung 10 kali lipat lebih. Ini tidak habis-habis. Bayangkan 3,5 tahun saudara dimakan tiap hari, bukan main. 1260 hari, musim kelaparan, musim kering di mana-mana, saudaraku. Tapi janda ini, dia hidup masa pandeminya berubah menjadi masa superbi, masa kelimpahan. Tidak pernah yang namanya kelaparan, tidak pernah yang namanya kekurangan. Saudaraku, Mazmur 1 ayat 1-3, seperti pohon di tepi sungai, berbuah-buah pada musimnya. Karena apa? Karena berkat Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti pohon ditanam di tepi sungai, berbuah-buah pada musimnya. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita yakin dan berjalan dengan Tuhan, biarpun masa pandemi, kesulitan ini, Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan yang sangat ajaib. Saudaraku, perempuan ini rasanya, saudaraku, begitu sukacita. Dia dan keluarga, bahkan seisi rumah, bahkan tetangga-tetangga sebelah, mereka datang kepada janda Sarfat ini. Mereka minta saudara berkat pertolongan. Roti dibagi-bagikan, rotinya tidak habis, kurang, buat lagi. Selalu fresh from the oven. Saudaraku, begitu indahnya apa yang dialami oleh janda Sarfat ini. Juga bagi kita saat ini, masa pandemi,
masa kesulitan ekonomi, penyakit, menghadapi virus corona, saudaraku, kita jalan dengan Tuhan, tidak akan saudaraku tergeletak. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang berharap kepada Tuhan, dia jalan di atas kemustahilan, berjalan di atas pimpinan Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel 40 tahun tinggal di padang gurun, padang belantara. Bayangkan, padang gurun itu kalau siang panasnya bukan main, saudaraku. Oh, bisa mati orang Israel. Tapi Tuhan buat satu payung raksasa, saudaraku, satu awan mendung yang menaungi seluruh kediaman orang Israel itu. Di situ mereka teduh, di situ mereka tenang. Orang yang jalan dengan Tuhan, percayalah, hatiku tenang berada dekatmu. Lagu ini didengungkan di mana-mana, saudaraku. Orang yang merasa teduh, tenang sebab awan yang menaungi dia itu indah. Kalau saudara kita jalan dengan Tuhan, saudaraku, siang Israel, saudaraku, mereka dapat payung raksasa, yaitu awan. Bayangkan, jadi mendung, jadi segar. Oh, tiap hari pagi-pagi ambil roti sorgawi manah, saudaraku, dimasak, bukan main. Tiap hari coba segomer, tapi hasilnya, saudaraku, baju tidak rusak, sepatu tidak rusak, bukan main. Minum air dari batu yang keluar memancarkan air selama 40 tahun. Saudara, kita akan terus mengalami kemenangan di masa pandemi ini. Jangan khawatir, Tuhan menyertai saudara, Tuhan memimpin saudara. Kita berdoa kepada Tuhan saat ini. Angkat tanganmu yang ada persoalan, saya undang bangkit berdiri. Dimanapun saya berada, angkat tanganmu. Oh, saya berdoa Bapa, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka mau Tuhan di masa pandemi ini jadi berkat, jadi saluran berkat. Mereka mau taat kepadamu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau nyatakan kuasa pertolonganmu. Oh Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang diangkat pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, Engkau baik adanya. Dalam nama Yesus, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur supaya kita percaya, bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudara, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Sampai dalam kesempatan yang akan datang, Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Ayo, Ibu perlu bejana lainnya. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya. Cepat, Ibu butuh yang lainnya. Tapi sudah tak ada lagi. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my